Oke teman-teman, seperti biasa saat ini saya akan mereaksi sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen tanah air. Seperti apa komentar dan tanggapan mereka? Mari kita saksikan video berikut. Naik level, Timnas Indonesia di semua kelompok umur lolos ke Piala Asia. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia membawa sejarah baru untuk Indonesia. Di semua kelompok umur, Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Sebelumnya sudah ada Timnas U20 yang lolos ke Piala Asia U20 2025 dan Timnas Senior yang lolos ke Piala Asia 2027. Erick Thohir pun mengatakan bahwa pencapaian ini jadi bukti bahwa Timnas Indonesia sudah naik level. Kejuaraan Asia pun kini sudah jadi langganan bagi Indonesia. Selanjutnya tinggal Timnas U23 yang harus lolos ke Piala Asia U23 2026. Itu teman-teman ya, jadi ini satu prestasi yang sangat luar biasa untuk timnas kita Indonesia ini. Karena begitu semua ya, di kelompok usia dan juga senior, timnas Indonesia masuk di Piala Asia dengan berurutan. Tidak ada yang gagal begitu ya. Jadi semoga saja ini berjalan dengan baik supaya level timnas kita itu lebih mantap lagi ke depan begitu. Gara-gara timnasnya tak lolos, Bahrain dan Qatar laporkan Indonesia dan Australia ke AFC. Tuduhan sepak bola gajah pada laga Indonesia U17 versus Australia U17 di kualifikasi Piala Asia U17. Kontroversi mencuat dalam dunia sepak bola Asia setelah tim nasional U17 Bahrain dan Qatar mengajukan protes resmi ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) atas laga antara Indonesia U17 dan Australia U17 pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kedua negara tersebut menuduh Indonesia dan Australia bermain mata atau melakukan sepak bola gajah dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Hasil yang memastikan kelolosan kedua tim ke putaran Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Protes dari Bahrain dan Qatar ini datang karena hasil imbang tanpa gol antara Indonesia dan Australia berarti mereka berdua mendapatkan poin yang cukup untuk menutup peluang Bahrain dan Qatar lolos ke turnamen tersebut. Situasi ini memunculkan tuduhan bahwa Indonesia dan Australia sengaja mengatur permainan demi menjaga hasil imbang yang menguntungkan mereka berdua. Itu teman-teman ya, jadi ini Qatar dan Bahrain mengajukan protesnya karena melihat Australia dan Indonesia di kualifikasi Piala Asia ini U17 mereka bermain imbang ya di pertandingan itu. Karena dengan pertandingan itu kita tahu bahwa Australia dan Indonesia lolos otomatis ke final Piala Asia itu. Jadi Bahrain sama Qatar ini tidak terima begitu. Jadi mengajukan protesnya, bandingnya itu ke AFC. Jadi semoga saja itu tidak ada hal-hal yang negatif dalam pertandingan Indonesia dan Australia. Menjadi skuad termewah di ASEAN, tapi apa kok kalah juga? Aduh, negara tetangga gimana ini? Pada skuad termewah loh di ASEAN. King Indo aja kalah mewahnya gitu dengan negara tetangga gitu, dengan kalian gitu. Tapi kok bisa sih masih bisa kalah gitu sama Uni Emirat Arab itu, kok bisa sih? Waduh nih guys, Malaysia menjadi skuad termewah se-ASEAN cuy. Buset, tadi kualifikasi Piala Asia U17 dengan 3 pemain naturalisasi. Buset dah, pemain naturalisasinya nggak main-main guys, nggak main-main, dari Ireland KW dan juga dari Inggris. Buset dah, emang bener-bener mewah cuy. Ya emang bener ya, kalau misalkan dari Ireland KW kan banyak ya, namanya juga serumpun gitu guys ya. Buset, apa harusnya gitu, harusnya banyakin pemain dari Inggris nih, baru bener nih dari pemain naturalisasi dari Inggris bukan dari Belanda. Soalnya dari apa, hasil apa, nah, kalian tahu lah guys ya. Buset, udah pokoknya ya semangat terus untuk Malaysia, kita tunggu di FC U17 cuy. Oke, jadi teman-teman ya, jadi kemarin itu di kualifikasi Piala Asia ini disebut Malaysia itu dengan banyaknya pemain naturalisasi itu disebut sebagai pemain yang mewah, tetapi mereka sendiri tidak lolos di kualifikasi atau sampai masuk di final U17 Piala Asia itu ya. Jadi sangat kasihan ini. Timnas Malaysia gagal di semua level usia. Netizen Malaysia sampai bilang kita tak selevel timnas Indonesia lagi. Ya, keadaan sepak bola Malaysia makin terpuruk. Pasalnya, timnas Malaysia kini mengalami kemerosotan prestasi yang luar biasa.
baik di level senior maupun usia. Kabar terbaru, timnas Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U20. Mereka bahkan menempati klasemen ketiga grup E. Hasil ini pun langsung menuai kritik dari netizen Malaysia. Melalui video singkat ia berkata, "Kalau bicara bola, jangan lagi membandingkan dengan Indonesia, sebab kita tak selevel lagi." Menurutnya, level timnas Malaysia saat ini sudah tidak sebanding lagi dengan timnas ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Namun, timnas Malaysia kini berada di level dengan Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Itu teman-temannya, jadi ini dari Malaysia pun mereka sudah mengakui ya, level mereka itu sudah tidak sama dengan Indonesia, karena di kualifikasi Piala Asia U20 dan juga 17 kalau tidak salah ya, mereka tidak lolos begitu. Jadi mereka mengakui kalau level mereka itu tidak sama dengan Indonesia. Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasemen grup G. Mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan, namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi abang tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan, yakni lolos ke Piala Asia. Itu teman-temannya, jadi ini rumpun atau serumpun kita dari Malaysia saja ada mengakui juga ya dengan taktik dari kedua pelatih itu. Bertahan juga sebagian dari pelatih, taktik pelatih, dan juga menyerang itu juga semuanya adalah taktikal dari seorang pelatih yang memberikan arahan kepada pemain-pemain. Jadi marilah kita sebagai supporter pendukung Indonesia sendiri, biar kita melihat dari hal positifnya saja untuk tetap mendukung timnas kita. Memandang bahwa prestasi Indonesia baru bisa dianggap nyata jika berhasil menaklukkan tim-tim papan atas di Asia. Bukan sekadar menang besar melawan tim yang dianggap lemah. Di tengah banyaknya komentar sinis, ada juga beberapa fans Malaysia yang memberikan pengakuan terhadap performa impresif timnas Indonesia U17. Mereka menyadari bahwa mencetak 10 gol dalam satu pertandingan, terlepas dari siapa lawannya, tetaplah prestasi yang harus dihargai. Salah satu komentar berbunyi, walaupun lawannya lemah, tetap salut sama Indonesia. Mereka tahu caranya memanfaatkan peluang dan tidak kasih ampun lawan. Komentar seperti ini menunjukkan bahwa ada juga fans Malaysia yang bisa bersikap objektif. Mengakui bahwa timnas Indonesia U17 menunjukkan performa yang solid dan efektif dalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencetak gol. Reaksi fans Malaysia terhadap kemenangan besar timnas Indonesia U17 ini menunjukkan betapa kuatnya rivalitas antara kedua negara di dunia sepak bola. Bagi banyak fans Malaysia, sulit untuk memberikan pujian kepada Indonesia, bahkan ketika Garuda Muda tampil sangat dominan di lapangan. Rivalitas ini telah menjadi bagian dari dinamika sepak bola Asia Tenggara, dan sering kali muncul dalam bentuk komentar-komentar tajam di media sosial setiap kali salah satu dari kedua negara meraih hasil signifikan. Meskipun demikian, kemenangan 10-0 ini tetap menjadi pencapaian penting bagi timnas Indonesia U17, terlepas dari apa yang dikatakan oleh para rival mereka. Kemenangan besar ini memperkuat posisi Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U17 dan memberikan momentum positif bagi tim asuhan Nova Arianto untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Oke teman-temannya ya, jadi itu ya dari semua komentar yang ada, biarlah kita selalu mengambil hal-hal positif untuk tetap mendukung sepak bola kita Indonesia, dan juga yang negatif-negatif kita jangan mengambilnya, tetapi kita menilai dan kita selalu support baik yang ada langsung di stadion dan juga yang ada di rumah,
biar kita selalu memberikan hal positif bagi pemain-pemain kita agar mereka juga bermain dengan semangat. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.